Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai gangguan dan kelainan pada sistem saraf. Di mana tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi gangguan atau kelainan yang menyerang pada sistem saraf manusia. Apakah kamu tahu? Ternyata sistem saraf pada manusia dapat mengalami gangguan atau kelainan. Hal ini mengakibatkan sistem saraf tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dan kamu pernah mendengar seseorang mengalami gangguan seperti depresi, saraf terjepit, atau Alzheimer? Itu semua merupakan beberapa contoh dari gangguan dan kelainan pada sistem saraf manusia. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi beberapa gangguan atau kelainan pada sistem saraf manusia. Yang pertama yaitu depresi. Depresi adalah suatu kelainan yang dicirikan oleh suasana hati yang tertekan, serta abnormalitas dalam tidur dan nafsu makan serta tingkat energi. Apabila seseorang mengalami depresi, itu akan mengakibatkan gejala seperti penurunan kemampuan untuk merasa bahagia, kehilangan motivasi, gangguan tidur, dan perasaan tak berharga. Maka gejala-gejala itu akan mengakibatkan si penderita semakin parah dan berusaha untuk melakukan percobaan bunuh diri. Yang kedua yaitu Alzheimer. Alzheimer merupakan salah satu penyakit deteriorasi mental atau demensia, yang dimana penyakit ini sering dialami oleh orang tua lanjut usia, dimana ciri-cirinya dapat kita lihat dengan berkurangnya kemampuan mengingat. Penderita Alzheimer juga kehilangan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti salah meletakkan barang, kesulitan berpikir abstrak, kesulitan berbicara dan berbahasa. Yang ketiga yaitu epilepsi. Epilepsi adalah gangguan pada neuron-neuron di otak akibat kelainan metabolisme, infeksi, toksin, atau kecelakaan. Penderita epilepsi tidak dapat merespon rangsangan pada saat kambuh. Bahkan otot-otot rangka dapat berkontraksi secara tidak terkontrol. Hal ini disebabkan oleh kelainan genetika, tumor otak, kerusakan otak dalam proses lahiran, luka di kepala, stroke, dan pengaruh alkohol. Epilepsi juga disebut dengan penyakit sawan atau ayan. Yang keempat yaitu Parkinson. Parkinson adalah gangguan produksi dopamin di otak karena neuron mengalami degenerasi. Kekurangan dopamin ini mengakibatkan asetilkolin tidak dapat bekerja secara normal. Gangguan koordinasi kerja otot ini mengakibatkan penderita mengalami tremor, di mana gejala yang dapat kita ketahui yaitu tangannya gemetar, sulit bergerak, kekakuan otot, dan wajahnya kurang berekspresif. Yang kelima yaitu meningitis. Adalah peradangan di bagian selaput otak meninges yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria meningitidis atau Haemophilus influenzae maupun oleh infeksi virus Epstein-Barr. Yang keenam yaitu hidrosefalus. Hidrosefalus disebabkan oleh beberapa faktor seperti infeksi kognital, cedera otak, dan gangguan perkembangan otak. Patogen penyebab infeksi kognital pada hidrosefalus meliputi sitomegalovirus dan Toxoplasma gondii. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan penumpuk cairan cerebrospinal sehingga kepala pada penderita membesar. Oke semuanya, itulah beberapa gangguan dan kelainan pada sistem saraf manusia yang kita pelajari. Sebetulnya masih banyak contoh dari gangguan dan kelainan pada sistem saraf ini. Nah, kamu bisa mencari informasi tersebut di internet, buku bacaan, atau jurnal penelitian. Maka dari itu,
Kita sebagai manusia wajib menjaga dan mencintai diri kita sendiri supaya saraf pada tubuh dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.